Oke, selamat malam para pemirsa. Ini pertanyaan Mas Wawan kelihatan alon-alon, tapi bagi saya agak menggerunjal ini. Kebetulan hari ini kita memasuki angka tertinggi 47. Sampai dengan pertengahan Juli, sungguhnya kita masih landai di bawah 10, maksimal 10. Kemudian pertengahan Juli tiba-tiba menjadi 33. Di tracing semuanya itu berasal dari perjalanan. Perjalanan itu baik orang Gunung Kidul pergi keluar DIY ataupun orang Gunung Kidul pulang dari luar DIY. Akhirnya kemudian 90% lebih dari hasil perjalanan. Jadi saya agak kurang rela kalau disebut sebenarnya klaster gading. Ada klaster gading itu karena ada ada hajatan. Loh, dia itu datang sebelum hajatan itu dari Jakarta atau Bandung kalau nggak salah. Jadi artinya sebetulnya per situasi lokal Gunung Kidul baik-baik saja, tapi ada persoalan di luar DIY gitu. Sehingga sampai 33 pada pertengahan Juli. Lalu akhir Juli sudah mulai menurun. Pada minggu pertama Agustus bahkan angka itu sampai tinggal 17. Yang sekarang menjadi 47. Karena Sabtu yang lalu setelah swab kemudian diketahui dari Dinkes itu mengirimkan 19 orang. Padahal tanpa gejala, sehat semua. 19 dari Dinkes, 2 orang dari Puskesmas, 4 orang dari masyarakat biasa. Lalu hari ini tambah lagi, kemarin tambah 2, sekarang tambah 1, sehingga sekarang seluruhnya menjadi 40. Ya. Kalau yang kali ini, peningkatan ini karena hasil swab. Ya, apapun latar belakangnya, hasil swab itu jelas berarti berada di lokal. Adalah patut disyukuri satu sisi lain juga harus juga diolah dengan benar. Selama ini kan kita ketakutan pandemi COVID akan menjadi sangat gencar apabila kerumunan 1 pasar, 2 swalayan, 3 pantai atau tempat-tempat wisata, lalu pertanian kan di umumnya di ladang nggak ada orang pakai masker dan lain-lain. Ternyata sampai hari ini yang saya sebut tadi nggak ada. Justru yang ada malah di perkantoran. Ya, sepanjang protokol COVID dipatuhi dengan disiplin, saya punya asumsi positif bahwa jika semuanya protokol COVID dilaksanakan akan sangat berpengaruh, baik itu untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi ataupun mengurangi. Kalau maunya pesawat harus pakai rapid test, ada pesawat berbayar sendiri. Demikian juga kereta api, ya kan sudah mengurangi itu. Jadi kalau ketahuan ada masalah, dia tidak perlu bepergian. Lalu swab yang diwajibkan, artinya sekarang ada masifikasi swab di kabupaten atau di daerah-daerah itu, perintah dari pusat, itu akan terjadi ya konsekuensi. Ya, kalau orang pada di swab pasti 1-2 orang pasti ada yang kena. Nah, jadi kalau sudah swab, meskipun pada suatu sisi melahirkan ketahuan ada yang positif, sisi lain dia mempersempit ruang gerak itu loh, mempersempit. Dan itu salah satu teori, semakin banyak di swab akan semakin cepat keluar dari pandemi COVID. Lalu yang lain apa? Ya harus
terikat dengan aturan-aturan yang jelas. Iya. Jakarta pakai IKM, Iya. tapi diributkan terus. Iya, karena itu susah carinya. Susah nyarinya. Jadi sebetulnya ide politiknya bagus, Iya. tapi kemudian pelaksanaan administratifnya nggak bagus. Hmm. Itu sering terjadi gitu memang ya. Jadi ide politiknya adalah harus pakai IKM itu untuk mengikat orang agar tidak sembrono pergi-pergi itu. Tapi pelayanan administrasi nggak nutupi. Nah, orang merasa terpenjara tuh dengan Iya. ada aturan itu. Ya. Gitu kira-kira.